Ya, 89 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Apati? Iya. Masih ada? Ada. Nah, ini katanya ini kan udah waktunya nih untuk Kak Arni dan Kak Nurul bercerita. Ini Kak Nurul sama Kak Arni ini masuk kepada komunitas Read Aloud ya. Iya. Nah, coba tanya-tanya dong, Kak Arni sama Kak Nurul ini bawa buku apa sih? Bawa buku apa sih ini Kak Nurul dulu lah. Iya. Di spill bukunya dong, sama ceritanya sedikit. Oke, terima kasih Kak Fatih. Nah, Kak Nurul di sini bawa buku judulnya Udang Papai. Nah, Udang Papai ini semacam ini ya, udang ya. Kalau di kita itu sebutannya udang rebon. Iya. Karena dan cerita di buku ini tuh kisah di mana seorang anak membantu seorang ayahnya mencari udang papai. Nah, nanti kalau penasaran kita dengarkan ya. Oke. Kalau Kak Arni? Kalau Kak Arni akan membacakan buku kisah yang legendaris ya. Sudah tidak asing ini tentang kecerdikan seekor kancil. Nah, nanti dia selalu punya ide-ide cemerlang ya. Tapi memang bukan untuk kebaikan, hanya untuk menguntungkannya sendiri seperti itu. Nanti lebih lengkapnya Kak Arni bacakan. Oke. Nah, Apati tahu nggak sama kancil? Tahu? Tahu ya. Pernah ketemu nggak? Belum. Tapi kalau sama udang tahu ya. Tahu. Sering makan. Oke, berarti kalau sama udang udah sering ketemu, dimakan juga ya. Iya. Ya. Nah, ini sambil kita nanti mendengarkan cerita dari Kak Arni dan Kak Nurul, ada Dede Airin juga. Biar adik-adik di rumah pada penasaran udangnya udang apa gitu ya. Udang besarkah? Kalau udang besar disebutnya apa? Lobster. Iya. Lobster ya. Iya. Kayaknya pernah makan lobster juga deh. Enggak, belum. Oh, belum. Mahal. Oh, mahal. Ya udah ya, untuk adik-adik di rumah dengarkan nanti setelah lagu yang satu ini. 89 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Apati? Halo. Sepertinya kita bakal mendengarkan dongeng apa cerita? Read loud. Read Aloud ya. Ini yang bakal dibacakan sama kakak berdua, dan kita langsung mulai aja kali Apati ya. Oke. Biar nggak panjang lebar. Iya. Untuk untuk Kak Nurul dulu boleh, atau Kak Arni juga boleh. Silahkan, mau berdialog dulu. Oke. Ya udah, boleh Kak Arni. Bismillah ya. Kak Arni, halo teman-teman semuanya. Kalau ada di rumah, Kak Arni punya buku nih. Kak Arni akan membacakan buku tentang yang judulnya Ada Berapa. Nah, ini karya Faza dan ilustratornya Ade Cynthia. Iya, bisa dilihat ya gambarnya ya. Kita buka. Mari kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada gambar apa ini? Ada buaya. Oh iya, buaya, betul. Nah, di manakah buaya ini, Kak Airin? Di mana, Kak? Betul, di sungai. Kak Pati lihat ya? Iya. Kancil diundang pesta di seberang sungai. Namun ada banyak buaya di tepi sungai. Ini kita lihat gambarnya, buayanya banyak banget ya. Nah, bagaimana Kancil bisa melewati mereka? Buaya-buaya itu tampak lapar. Oke, kita buka selanjutnya, ada gambar apa lagi? Wah, aduh, mereka melihat Kancil. Mereka pasti akan memangsanya. Oke, kita lihat lagi ya. Tubuh Kancil begitu kecil. Bagaimana
Kak akan membaginya ya. Oke, kita lihat lagi. Lihat. Mereka harus berhitung dulu. Oke, kita lihat. Semua buaya mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Buaya-buaya bingung. Mereka tidak tahu angka berapa ya setelah 4. Nah, Kancil punya ide. Oke. Apa kira-kira idenya? Kancil akan membantu mereka berhitung. Oke, semua buaya disuruh berbaris. Oke. Semua buaya tidak boleh bergerak. Kancil akan melompat di punggung mereka satu persatu. Oke, kita lihat ya. Wah, mulai berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, angka berapakah setelah 7? Semua buaya menjawab dengan lantang. 8. Iya, mereka benar. Sekarang waktunya Kancil pergi. Pesta akan segera dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, kita kan Ya. udah mendengarkan tuh dongengnya si Kancil ya. Nah, apa yang bisa ambil dari dongeng yang tadi sudah dibacakan sama Kak Arni? Dongengnya ini gitu. Kita harus pinter, cerdik gitu. Kalau misalkan ada bahaya, kan tadi tuh si Kancil ada bahaya kan, malah memutarbalikan ini gitu, yang tadinya bahaya memanfaatkan kebodohan para buaya gitu. Gitu. Cerdik ya. Nah, iya. Berarti buaya-buaya itu pada bodoh ya. Iya. Jadi kalau misalkan manusia lapar, kadang itu bikin bodoh ya. Aduh. Nggak bisa konsen. Nggak bisa konsen kayak buaya itu ya. Kadang meleset. Oke. Nah, berarti hikmahnya di situ ya, Pati ya. Iya. Jadi ya, Pati juga udah bisa menyimpulkan, udah bisa ngambil kesimpulan juga. Ya, untuk adik-adik di rumah masih ada lagi cerita ya nanti dari Kak Nurul. Cuma kita bakal break dulu ya. Tetap di 89 Multatul FM. 89 Multatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Apa sih? Oke. Kita bakal dengerin dongeng yang berikutnya. Iya. Ya, yang bakal diceritakan oleh Kak Nurul. Tadi bawa buku apa ya Kak Nurul ya? Bawa buku Udang Papai. Oh, Udang Papai. Apa sih, tahu nggak Udang Papai apa tadi? Itu tadi udang rebon. Iya, Rebon ya, yang bisa Maksudnya, dimakan ya. iya. Yang kayak bumbu kayak goreng apa namanya? Goreng bawang ya. Oh iya. Jadi lapar Lapar ya. jadi lapar. Ya udah, Patih dipersilahkan ya kepada Kak Nurul untuk diceritakan. Iya, baik, terima kasih. Halo adik-adik. Kali ini Kak Nurul mau membacakan buku yang judulnya Udang Papai. Nah, coba lihat Kak Fatih, ada siapa nih di Ada depan? orang. Ada orang. Terus siapa lagi Kak Erin? Ada berapa ya orangnya? Ada 2 Ada 2. Kira-kira di mana ya mereka? di pinggir laut. Pinggir laut. Oke. Kira-kira apa ya ceritanya? Ada 2 orang di pinggir laut. Betul tidak ya? Nah, ini judulnya Udang Papai, karya Siti Nasria dan ilustratornya Husna Agnia dan Al Nurul Gelia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ada gambarnya. Nah, coba kita lihat. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Tuh, Kak Fatih juga Kak Erin bisa lihat. Ya. Tuh. Namaku Amir, bapakku nelayan. Kami tinggal di desa Tanah Kuning. Wah, siapa namanya tadi?
Amir. Ami bersama siapa ya ini? Kak Erin? Bapaknya apa ya tadi disebutkan? Yang Seorang apa? Nelayan. Nelayan, iya. Mereka ada di desa Tanah Kuning. Coba lihat. Bapak pandai menangkap ikan merah, ikan putih, dan cumi-cumi. Namun, udang papai yang paling kusukai. Kira-kira yang mana ya udang papainya ya? Kelihatan tidak? yang paling kecil. Iya, yang paling kecil ya. Warna apa itu ya? Warna merah. Warna merah. Coba kita lihat lagi. Wah, hore! Aku ikut Bapak ke laut. Aku ingin menangkap udang papai. Wah, tuh lihat. Sedang mendorong apa ya? Mendorong apa nih? Dorong perahu. Perahu. Tuh. Wah, tuh. Bagaimana lihat wajah Amir? Senang, sedih atau bahagia? Senang. Senang ya. Wah, tuh antusias sekali dia dorong perahu. Mau bantu ayahnya. Di pinggir laut, perahu berhenti. Jalan dibuka lebar-lebar. Tuh, kira-kira mereka mau ngapain ya? Kak Fatih sama Kak Erin? Mau nangkap udang. Nangkap udang, betul nggak? Coba ada di rumah. Kira-kira mau ngapain ya? Kata Kak Fatih katanya mau nangkap udang. Coba. Wah, lihat. Banyak sekali udang papai. Wah, tuh. Wah, senang sekali ya. Tuh, berat sekali jala ini. Untung Bapak membantu. Hup, hup. Gimana Kak Fatih? Ngambil jalannya? Ya Kak Erin? Hup, hup. Wah, sepertinya berat ya. Tuh. Jangan lihat tuh ekspresinya. Tuh. Udang papai masakan ibu pasti enak. Perutku jadi lapar. Di sini ada yang lapar gak? Lihat udang papainya. Ayo, ada di rumah ada yang lapar gak? Tuh, tapi udang papai harus dijemur dulu. Jadi tuh sebar udang disebar. Nah ternyata harus apa? Dijemur. Dijemur supaya apa ya dijemur Karen? Kering ya. Biar kering ya Kak Fatih ya. Udang papai belum kering juga. Bagaimana ya agar cepat kering? Tuh, kira-kira di apa ya? Pakai tampah kata ibu. Wah, dengan begini udang cepat kering. Tuh, ada yang pernah lihat tampah? Pernah. Pernah di mana Kak Fatih? Di rumah. Di rumah. Airin? Pernah lihat rumahnya ini? Tuh. Akhirnya ada juga yang kering. Harumnya udang papai dimasak dengan cabai. Tuh lihat apa tuh? Ya ada apa itu? Ada udang yang lagi dimasak. Dan dimasak tuh ya. Semakin lapar sepertinya. Masaknya di mana nih ya kira-kira? Di rumah. Pakai kompor apa? Pakai apa ini? Tuh. Kira-kira kompor. Iya. Tuh, lihat. Nyam, udang papai siap disantap. Wah, lihat tuh, udangnya sudah jadi, sudah matang. Ada siapa saja tuh? Ada Amir. Ada Amir, ada siapa lagi? Ibunya Ibunya, sama bapaknya. bapaknya. Mereka mau ngapain nih? Kira-kira mau makan apa? Udang papai. Tuh, lezatnya katanya tuh. Alhamdulillah. Kak Fatih sama Kak Erin suka udang? Kurang kalau Kak Fatih. Oh, kurang. Kalau Kak Erin? Kurang. Hakim sukanya. Oke, yang Hakim ya. Oke, tuh.
besok aku akan ikut Bapak menangkap udang papai lagi. Alhamdulillah. Yeay, selesai. Oke, Apati. Lalu apa yang bisa Apati ambil hikmahnya dari cerita udang papai? Semuanya pasti harus butuh proses. Kayak tadi kan si Amir ya itu ya. Amir pengen makan udang papai. Tapi sebelum makan kan udangnya harus dijemur, dimasak. Nah, itu semua yang kita lakukan pasti butuh proses. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Yang instan itu cuma mie ya. Mie juga butuh proses pasti ya. Harus dimasak juga. Nah, jadi segala sesuatunya yang kita inginkan itu harus kita perjuangkan. Kalau misalnya Apati ingin makan udang udang papai, berarti kan ada beberapa alternatif, ada beberapa cara. Yang pertama mungkin bisa membeli langsung, yang kedua yang lebih nikmatnya itu kita mendapatkan sendiri dari ikut mengarungi seperti nelayan tadi gitu. Tapi Apati suka nggak sama udang? Kurang suka. Kenapa kurang suka? Karena asin kah? Nah, ini sih suka enak gitu. Oh, suka enak gitu. Kalau makan udang enggak. Jadi bagaimana Apati udah cukup untuk bisa menyimpulkan mengenai udang papai, atau mungkin ada Apati punya pengalaman ketika makan udang papai? Belum udang papai itu apa sih tadi? Udah lupa. Oh iya, rebon. Rebon. Karena kalau rebon itu kan lebih asin ya. Asin tapi enak kalau dimakan sama nasi. Iya, emang. Gitu. Kalau udangnya dimakan langsung emang kurang suka, tapi kalau udang rebon pakai nasi enak gitu. Berarti suka ya? Iya. Suka. Oke, bisa nambah. Oke, Kak Arni sama Kak Nurul, terima kasih sudah memberikan cerita untuk adik-adik di rumah yang mungkin pagi ini ya diantaranya enggak pada sekolah ya, pada libur ya, dan bisa mendengarkan cerita dari Kak Arni dan Kak Nurul, dan juga ada Dede Airin yang udah hadir juga. Nah, untuk Kak Patih juga terima kasih. Lain waktu kita bakal ketemu lagi deh ya, mudah-mudahan di kamu bersama komunitas Arid Lod di acaranya Multatuli Weekend pagi sampai dengan selesai. Kita pamit ya Patih ya. Iya. Dan juga untuk Kak Arni dan Kak Nurul juga terima kasih. Kita pamit. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.